Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda. Sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qaili. A'udzu billahi syami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, wal ajiju man ittaba hawahu wa tamana 'ala Allah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, ibadallah, sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur hanyalah milik Allah Jalla wa'ala. Salawat teriring salam terus terlimpah dan terus tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya pun juga kita selaku umatnya yang semoga kelak nanti di yaumil qiyamah Rasul ridha melimpahkan syafaatul uzmanya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ibadallah, sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat yang sangat singkat ini, sebelumnya Al-Fakir mohon izin untuk mengajak khususnya diri pribadi dan umumnya jamaah yang hadir di masjid yang mulia ini. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mungkin sudah hafal di luar kepala kita definisi takwanya kita kepada Allah, yaitu tiada lain tiada bukan menjalankan perintah dan menjauhkan larangan yang Allah syariatkan kepada kita. Tapi mudah-mudahan bukan hanya saja hafal di luar kepala kita arti dari takwanya kita kepada Allah, tapi kita bisa mampu mengamaliyahkan, kita dapat mampu mempraktekkan fadilah yang terkandung dalam kalimat takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun tak lupa di hari yang penuh barakah ini kita memohon kepada Allah, semoga kita yang meningkatkan dan mengamalkan iman dan takwanya kita kepada Allah, Allah berkenan menjadikan diri kita sebagai manusia yang paling mulia hidupnya, manusia yang paling bahagia hidupnya, yang bukan hanya saja di alam dunia Allah berikan kemuliaan dan kebahagiaan, tapi insyaallah di alam kubur bahkan nanti di yaumil qiyamah pun Allah limpahkan bahagia dan kemuliaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin ibadallah, sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kita ucapkan pada siang hari ini kecuali syukur kita kepada Allah. Karena lagi-lagi hari ini, detik ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat terbesar kepada kita. Selain adanya nikmat iman dan Islam, selain adanya nikmat sehat afiah, tapi ada satu nikmat yang hari ini lagi-lagi Allah berikan kepada kita. Apa nikmat tersebut? Tidak lain tidak bukan adalah nikmat terpilih dan diizinkannya kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang tahu akan tujuan hidupnya. Nikmat terpilih dan diizinkannya kita sebagai manusia yang tahu kadar dirinya masih banyak kurang bekal hidupnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada kata ucapan yang patut kita ucapkan, bukan hanya saja mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, tapi kalimat syukur yang kita ucapkan kepada Allah kita praktekkan dengan kita bersama-sama mengorbankan waktu sibuknya kita. Kita datang dari berbagai macam kesibukan, tidak lain tidak bukan hanya saja menggugurkan kewajiban, tapi kita tahu salat Jumat ini adalah sebuah kebutuhan yang senantiasa kita perlukan, yang mana semua yang kita lakukan di tempat yang mulia ini tidak lain tidak bukan karena kita termasuk orang-orang pilihan Allah yang masih ingat akan tujuan hidupnya di alam dunia, ibadallah. Ketika di antara banyak saudara-saudara kita yang siang hari ini dia diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keluangan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena nikmat terbesar yang saat ini Allah berikan kepada kita tidak diberikan kepada saudara-saudara kita, makanya mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka lagi-lagi ibadallah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada siang yang penuh barokah ini kecuali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan izin dan terpilih oleh Allah menjadi orang-orang yang ingat akan tujuan hidupnya di alam dunia. Bicara masalah tujuan hidup kita di alam dunia, ibadallah, Al-Fakir teringat dalam sebuah kalimat yang disampaikan oleh ulama besar, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam sebuah karya klasiknya, yang mana beliau mengatakan dalam kitab Nasaihul Ibadnya kepada kita bahwasanya di antara banyaknya tujuan hidup kita di alam dunia, salah satu di antaranya tidak lain tidak bukan sebagaimana yang Allah kabarkan kepada kita, yang mana mungkin kabar ini sudah sering kita dengar, bahkan bukan hanya saja sering kita dengar, tapi dengan mudahnya lisan ini mengucapkan kabar yang Allah kabarkan kepada kita. Tapi yang menjadi renungan buat kita, terkadang kabar ini hanya sekedar seringnya kita dengarkan, hanya dengan mudahnya kita lantunkan, tapi banyak mungkin di antara kita yang tidak menjadi semangat, menjadi vitamin, bahkan menjadi pil pahit dalam diri kita agar kita benar-benar tahu arti tujuan hidup kita di alam dunia, ibadallah. Apa yang Allah kabarkan kepada kita? Allah mengabarkan kepada kita, faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa yakin dan percaya bukan hanya saja kita, bahkan anak-anak kita pun tahu arti dari kabar ini, yang mana Allah mengabarkan kepada kita bahwa tugas pokok tujuan kita hidup di alam dunia tidak lain tidak bukan hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking Allah enggak mau melihat kita lupa dengan tujuan hidupnya di alam dunia, sampai-sampai Allah menegaskan dan mengingatkan kita kembali dalam ayatnya yang lain, yang mana ayat ini sebagai sebuah acuan untuk mewanti-wanti diri kita agar diri kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah di alam dunia
tidak lupa dengan tujuan hidupnya. Apa yang Allah kabarkan dalam ayat yang lain? Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lagi-lagi mengingatkan kepada kita untuk menguatkan fikiran kita, bahwa tugas pokok tujuan kita hidup di alam dunia tidak lain tidak bukan wa'bud, yaitu menyembah, menghambakan diri kita, mengibadahkan diri kita, Rabbaka, kepada Allah yang mengatur hidup kita di alam dunia, hatta ya'tiyakal yaqin. Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Mahral Labidnya menafsirkan kepada kita kalimat hatta ya'tiyakal yaqin di sini tidak lain tidak bukan sampai Israel menjemput, bahkan sampai kita masuk ke liang lahat pun tugas pokok kita hidup di alam dunia adalah tidak lain tidak bukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi renungan buat kita ibadallah, bukan hanya saja kita hafal, bukan hanya saja kita tahu tugas pokok tujuan kita hidup di alam dunia adalah beribadah kepada Allah, tapi mohon maaf terkadang ucapan dan tingkah laku perbuatan kita bak ibarat jauh panggang daripada api ibadallah. Kita mengatakan tugas tujuan hidup kita ibadah kepada Allah, tapi dalam kehidupan sehari-hari ibadah yang kita lakukan bukanlah hanya untuk Allah. Ibadah yang kita jalankan, kita hidup di alam dunia bukanlah hanya untuk Allah, tapi terkadang ibadah yang kita lakukan hanya untuk dilihat oleh orang lain, hanya untuk memamerkan kepada orang lain. Bahkan ibadah yang kita lakukan hanya untuk harta dan jabatan yang kita punya di alam dunia. Bahkan sampai-sampai kita membohongi Allah ketika kita mengatakan dalam salat kita innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi keluar dari kita masjid yang kita cintai ini, selesai kita melaksanakan salat kepada Allah, kalimat innas salati ila akhiril kalimah tidak pernah kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu ibadallah, pada kesempatan khutbah Jumat yang sangat singkat ini, Al-Fakir hanya ingin mengajak khususnya dari pribadi Al-Fakir dan umumnya jemaah yang hadir di tempat yang mulia ini. Kenapa sih akhir-akhir ini fenomena demi fenomena terjadi dalam kehidupan kita? Musim kemarau panjang telah hadir di hadapan kita. Bukan hanya saja musibah kebakaran, tapi sekarang yang muncul musibah kekeringan air. Yang jadi masalah, kenapa ini terjadi? Di luar sebab ada badai El Nino, di luar sebab karena musim sekarang ini tidak bisa kita prediksi. Tapi kalau kita mengaku hamba yang beriman kepada Allah, manusia yang tahu akan tugas pokoknya hidup di alam dunia, kenapa ini terjadi? Syekh Ahmad Al-Hashimi dalam kitabnya Wasiatul Mustafa mengabarkan kepada kita bahwa setiap apapun yang terjadi di alam dunia ini, baik itu berupa musibah ataupun fenomena alam yang terjadi di antara kita, tidak lain tidak bukan itu kemungkinan ada izin dan peranan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana izin dan peranan Allah itu Allah berikan kepada alam dunia ini untuk menegur kita. Kemungkinan kita selama ini mengaku sebagai hamba yang taat ibadah kepada Allah, tapi pada kenyataannya ketaatan yang kita lakukan bukanlah hanya untuk Allah, tapi untuk hawa nafsu diri kita yang ada di alam dunia. Ibadah yang kita lakukan kepada Allah untuk kita riakan kepada orang lain. Ibadah yang kita lakukan kepada Allah bukan hanya untuk Allah, tapi untuk harta, jabatan dan seluruh fasilitas alam dunia ini ibadallah.
maka mungkin ini sebuah teguran buat kita. Maka ulama sepakat memberi kabar kepada kita, kalau ada sebuah musim kemarau panjang melanda dalam sebuah kampung, lagi-lagi ada seorang ulama besar, yang mana ulama ini dimiliki oleh bangsa yang kita cintai ini, yang mana dengan karya kitab beliau menjadi rujukan para ulama-ulama di alam dunia. Bahkan karya-karya beliau menjadi sebuah rujukan bagi pondok-pondok pesantren yang ada di alam dunia. Siapa beliau? Tidak lain tidak bukan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Tanara. Dalam sebuah karya klasik beliau mengabarkan kepada kita, kalau fenomena kemarau panjang ini ingin berakhir, maka solusinya jalankan surah Nuh yang Allah kabarkan kepada kita. Di dalam surah Nuh Allah mengabarkan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara. Sadaqallahul azim. Maknanya wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Artinya apa ibadallah? Kemungkinan kemarau panjang ini, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, karena mungkin kita kurang memohon ampun kepada Allah. Kita kurang membasahi lisan kita dengan mengucapkan astaghfirullah. Makanya Allah mengabarkan kepada kita, yang mana kabar ini adalah sebuah doa yang Nabi Nuh panjatkan kepada Allah, yang Allah ajarkan kepada Nabi Nuh dan buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya istaghfiru rabbakum. Jikalau kita memohon ampun kepada Rabb yang mengatur alam semesta ini, innahu kana ghafara, pasti Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Yang menjadi catatan buat kita, ketika kita mengaku banyak salah, banyak dosa kepada Allah, bahkan kita sering memohon ampun kepada Allah, setiap detik kita mohon ampun kepada Allah, pasrah taubatan nasuha kepada Allah, apa dampak akan Allah berikan kepada kita? Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat kepada alam dunia dengan sejuk dan tentram. Sepakat ulama ahli tafsir menafsirkan kepada kita bahwa sebuah hujan kalau diguyurkan kepada lapangan yang tandus berhari-hari akan memberikan dampak kehidupan yang baru ibadallah. Artinya apa? Orang yang sering melantunkan istighfar kepada Allah, orang yang selalu ingat dan taubat kepada Allah, yakin hidupnya tidaklah akan pernah kekeringan dalam rezekinya, tidaklah akan pernah mendapatkan kekeringan keberkahan dari Allah, tapi Allah akan mengguyurkan sebuah hujan yang indah dan tentram dalam kehidupannya, baik itu hujan rizki maupun hujan keberkahan maupun hujan-hujan yang indah yang kita inginkan. Artinya apa? Kalau kita ingin menghentikan kekeringan kemarau yang panjang yang kita alami di alam dunia, bukan hanya saja kekeringan dalam alam, mungkin kekeringan dalam hidup kita sendiri, maka tancapkan dalam diri, jangan pernah berhenti kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan kita memohon ampun, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini segera Allah akhirkan. Dan mudah-mudahan dengan kita bertobat selalu kepada Allah, bukan hanya saja diri kita, bukan hanya saja saudara-saudara kita, tapi insya Allah bangsa yang kita cintai ini Allah hindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dikala banyak orang-orang yang sudah lupa dengan akan tujuan hidupnya di alam dunia, ketika banyak saudara-saudara kita yang lupa untuk memohon ampun kepada Allah, yang memberikan dampak yang tidak baik dalam alam dunia ini, bahkan kepada bangsa yang kita cintai ini, maka tampillah kita ke depan sebagai orang-orang yang terpilih dari Allah, sebagai orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk mampu merawat, terpilih dan diizinkannya kita menjadi orang-orang yang tahu akan tujuan hidupnya
dan menjadi hamba-hamba Allah yang tidak akan pernah luput meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita, Allah memberikan hidayah dan istiqomah kepada kita, agar kita mampu merawat nikmat yang terbesar yang lagi-lagi Allah berikan kepada kita, yang mana pada akhirnya semoga Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, Allah berikan kenyamanan dalam rumah tangga kita, Allah berikan keberkahan dalam kampung kita, dan semoga bangsa yang kita cintai ini Allah jadikan bangsa yang baldatun thayyibatun wa rafun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sayyid as-sadat, amma ba'd. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi syami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aydan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina wa habibina wa syafiina ulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa hadirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Ya qawiyyu ya matin ikfi syarral zalimin, ya qawiyyu ya matin ikfi syarral munafiqin, ya qawiyyu ya matin ikfi syarral musyrikin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam fi kulli makan, Allahumma a'izzal islam fi Palestin, Allahumma a'izzal islam fil Gaza birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.